Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Sehat, amin ya Allah. Untuk hari ini saya akan mewawancari Ibu terkait dengan pengambilan kebijakan keputusan dengan prinsip kebajikan, kebajikan. Langsung aja ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan yang salah? Ibu biasanya dengan analisis dulu, mengumpulkan fakta, baru nanti ada satu putusan yang harus diambil dari latar belakang yang Ibu tahu dari kasus. Selama ini juga bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Ibu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Ya. Kalau yang Ibu pakai biasanya kan dari hasil analisis itu tadi ya. Nah itu bisa terlihat ini sebetulnya yang mana nih yang paling urgent dari kasus itu. Yang mana nih hal yang harus segera diselesaikan. Yang mana yang harus maksudnya takut nanti misalnya ini akan berakibat fatal nih gitu kan. Kalau tidak segera diselesaikan. Jadi itu betul-betul dianalisis dulu, kemudian dengan tim berembuk dan kemudian baru bisa dinyatakan bahwa ini berarti yang terurgent dibandingkan dengan yang satu lagi. Karena kita bisa melihat risiko mana yang berakibat lebih fatal dari dua kasus itu. Tadi sekali Ibu sebenarnya menjawab juga langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya pertama tadi ya, misalnya ada beberapa kasus yang Ibu dengar gitu kan, kemudian Ibu analisis, kemudian Ibu kumpulkan fakta, kemudian baru nanti biasanya Ibu suka tanya-tanya juga, atau nanti dirembukan dengan tim, dengan orang-orang terkait, baru dari situ kita bisa ambil sebuah putusan. Hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau dalam kasus yang benar dan benar? Yang paling efektif lebih baik kalau buat Ibu itu tadi, kita harus komunikasi gitu. Kita harus berembuk, kita harus mufakat, kita harus menyatakan bahwa tidak ada satu hal yang benar gitu, pokoknya semuanya kita harus mufakat gitu. Kalau Ibu. Nah itu hal-hal apa saja juga yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus yang sama atau dilema etika? Biasanya mah kadang ada aja yang tidak sepakat dengan keputusan kita gitu kan. Dan itu yang paling parah kalau misalnya orang yang tidak sepakat ini ya provokator yang lain. Nah itu paling yang betul-betul menjadi hambatan itu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau juga memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya kalau Ibu artinya gini, tidak terjadwalkan secara rinci ya, enggak sama sekali. Kalau Ibu tuh biasanya tadi kata Ibu, analisis, kemudian kumpulkan fakta, kemudian kumpulkan orang-orang yang terkait, gitu kan? Dan kalau misalnya memang harus segera mungkin itu diselesaikan, selesaikan hari itu. Kalau Ibu biasanya begitu. Jadi tidak mau menunda-nunda, pengen secepat mungkin. Tapi tidak misalnya harus tanggal sekian kita enggak. Pokoknya pada saat itu ada permasalahan, Ibu kapanpun itu harus segera bisa ditangani. Langsung ditangani biasa. Adakah atau faktor-faktor apa yang
selama ini mempermudah untuk atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, biasanya yang bisa mempermudah ibu ya orang-orang yang terkait dalam hal itu. Bisa wali kelas, bisa BK, bisa tim manajemen gitu, itu akan mempermudah ibu. Bahkan orang tua pun itu bisa mempermudah ibu. Dari semua hal yang telah tadi disampaikan sama ibu, pelajaran apa yang ibu petik dari pengalaman ibu ambil dalam mengambil keputusan? Ya, pada saat kita mengambil keputusan, artinya kita harus mufakat dengan semua orang. Tidak harus bahwa pemimpin itu adalah sesuatu yang paling benar, tidak. Jadi buat ibu pribadi, apapun permasalahannya akan lebih mudah itu kita musyawarahkan, dan kata mufakat itulah yang harus kita hargai. Terima kasih ibu. Ternyata sampai pertanyaan terakhir. Alhamdulillah Biasa. selesai. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi Ya, ibunya kembali mudah-mudahan kasih. sehat. Amin. Ya Allah, Pak Dhani juga mudah-mudahan sehat selalu, bersemangat ya. Nah, tidak mengeluh, pokoknya di dalam mengerjakan tugas ini ya. Terima kasih bu. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dilancarkan, dimudahkan semuanya. Kas bergerak dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Gimana bu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ganggu waktunya ibu untuk hari ini. Saya ingin mewawancarai ibu terkait dengan beberapa pertanyaan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama itu dalam mengambil itu ya keputusan. Ya. Keputusan itu berarti tidak serta merta. Jadi kalau misalnya ada kasus, berarti ibu akan berkomunikasi dulu terutama dengan wali kelas. Setelah dengan wali kelas kita kumpulkan kesiswaan. Setelah itu baru ke BP. Cuman kita lihat dulu permasalahannya apa gitu. Ya, masalah kadang-kadang anak itu banyak sekali yang marah, itu adalah tawuran. Jadi kita diskusi. Yang perlu diketahui di awal pembelajaran itu kita sudah punya rambu-rambu. Rambu-rambu ya berupa aturan yang sudah disosialisasikan ke seluruh warga sekolah, ke murid, ke orang tua siswa, ke guru-guru. Jadi mudah-mudahan yang apa sikap itu sudah disosialisasikan dulu ke warga sekolah, sehingga nantinya tidak menimbulkan sesuatu yang tidak puas. Terima kasih. Terkait pertanyaan kedua, yaitu selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Cara mengambilnya, cara mengambilnya berarti ya dengan berdiskusi ya, yang tadinya sama-sama benar gitu ya. Kalau sama-sama benar mah gampang benarnya. Ya ini benar berarti ini benar, ya berarti satu putusan yang benar. Tapi yang susah itu kan merasa benar. Merasa benar kan. Kalau merasa benar itu yang susah. Kalau yang sama-sama benar berarti ya gampang untuk mengambil keputusan, ya kita putuskan, yaitu putusan terbaik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya Untuk mengambil keputusan. Pertama berarti kita sosialisasi dulu tentang suatu kebijakan. Sosialisasi dulu kebijakannya begini, aturannya seperti ini. Kalau seandainya kita melanggar atau sanksinya ini, itu kebijakan. Seandainya kalau ada suatu saat mungkin ada sesuatu yang menyalahi, ya tinggal mengeluarkan aturan itu, berarti kita melakukan itu sesuai langkah-langkahnya. Iya. Yang keempat ya, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang Dianggap efektif dalam pengambilan itu ya pembinaan kepada siswa dengan jangan menjudge dia bahwa dia itu salah.
gitu ya. Tapi diselipkan bahwa di balik sesuatu yang dilakukan itu anak itu seolah tidak merasa terdakwa, itu aja terdakwa, tapi kita beri nasihat atau selipkan sesuatu yang membuat anak itu ingat dengan hal tersebut, sehingga walaupun kita sudah memberi sanksi, seolah anak itu tidak merasa bahwa dia itu benar-benar salah gitu, nggak takut dan nggak malu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada dilema ketika kasus dilema? Tantangannya itu ya pasti kalau namanya kebijakan itu ada yang pro dan kontra ya. Ya tantangannya itu yang kontranya itu kita harus berhadapan dengan orang yang tidak menerima keputusan itu, tapi tantangannya kita juga harus bisa menjelaskan, karena itu tidak serta-merta satu kebijakan yang selama ini memang sudah disosialisasikan, ya memang mau harus terima, itu tantangan. Tapi ya harus kita beri pemahaman, kasih tahu bahwa ini adalah bukan kebijakan yang tiba-tiba, kan memang dari awalnya sudah kita sosialisasikan. Apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, ataupun ada langsung penyelesaiannya di tempat, atau juga memiliki jadwal menyelesaikan, bentuk atau prosedurnya seperti apa, Bu? Tergantung ininya masalahnya. Oh, jadi tergantung situasi. Kalau emang situasinya benar-benar harus diselesaikan saat itu, ya berarti kita tidak boleh menunda-nunda ya. Tapi kalau misalnya ada masalah yang memang harus kita obrolin dulu, kita diskusikan dulu, dan tidak menimbulkan efek yang salah kemana-mana kalau kita tunda-tunda, ya tergantung aja situasi aja, masalahnya seperti apa yang harus diselesaikan saat itu atau bisa ditunda lain hari. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Bu? Semuanya sebenarnya berperan. Peran itu karena kita itu berprinsip bahwa tidak ada satu orang yang unggul, tidak ada kepala sekolah yang hebat. Yang hebat itu sama-sama. Karena di situ, makanya itu kadang-kadang berprinsip gini, sekolah ini tidak akan maju kalau gurunya tidak bekerja bareng-bareng. Makanya mari kita sama-sama kerja dan mari kita kerja sama-sama, itu moto dari Ibu. Dari semua hal yang tadi disampaikan sama Ibu gitu, pelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Pelajarannya itu bahwa apapun itu pengambilan keputusan itu kita harus, sebuah keputusan yang baik itu adalah berdasarkan musyawarah di awal. Komunikasi itu nomor satu. Kalau kita sudah komunikasi, apapun kebijakan kita yang sudah disosialisasikan, insya Allah semua pihak akan menerima. Luar biasa, Bu, dari jawaban yang jelas tadi. Kemudian saya dapat mengambil ilmu-ilmu dari Ibu tadi, pengambilan keputusan. Saya terima kasih banget sudah mau menyempatkan waktunya. Sukses selalu buat saya Pak Dani. Mudah-mudahan tujuan mulianya menjadi guru penggerak. Ya jarang Pak, kadang suka nggak mau. Ya Bapak salah satu orang yang luar biasa menjawab tantangan. Dan kadang kan emang katanya susah bukan. Itu emang kalau belajar itu emang kita waktu, tapi kalau kita nikmati tidak akan menjadi beban. Jadi hati itu akan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Yang mudah-mudahan bisa menghasilkan guru penggerak yang luar biasa, yang bisa menggerakkan sekolah. Terima kasih, Bu, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai ya Pak Dani. Ya.